Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iriana Febriza Wardani MPD, CGP Angkatan 6 SMA Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Video ini berisi aksi nyata modul 2.1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 di SMA Negeri 1 Kota Bumi. Latar belakang dari aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah keberagaman dari setiap murid harus selalu diperhatikan, karena setiap murid berasal dari lingkungan dan budaya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka. Yang kedua, kemampuan yang dimiliki setiap murid itu beragam. Setiap pendidik tidak boleh beranggapan bahwa semua murid memiliki kemampuan, bakat, dan potensi yang sama. Yang ketiga adalah setiap murid memiliki kemampuan sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing. Sehingga guru perlu mempersiapkan kegiatan pembelajaran dan memperhatikan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Tujuan dari aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan tolak ukur aksi nyata berdiferensiasi. Ada 3 tolak ukur yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu 1. Murid mampu memahami materi yang disajikan oleh guru dengan menggunakan berbagai strategi diferensiasi, baik itu proses, konten, maupun produk. Murid mampu menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru memperoleh hasil pemetaan kebutuhan belajar murid untuk evaluasi pembelajaran berikutnya. Dukungan yang dibutuhkan pada aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, dan dari siswa. Lini masa kegiatan pada aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif kepada semua murid. 2. Melakukan perencanaan pembelajaran dengan sintak pembelajaran yang memuat 3 strategi diferensiasi. 3. Mempersiapkan bahan ajar, lembar kerja, dan penyajian materi berdasarkan kebutuhan belajar dan profil belajar murid. 4. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 5. Melakukan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 6. Melakukan refleksi dari aksi nyata pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 7. Melakukan tindak lanjut berdasarkan evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selamat menyaksikan. Sehat kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Saya cek kehadirannya dulu ya. Abi maju aja. Namanya apa? Ahmad Rizky Saputra ada. Aisyah Aulia Saputra ada. Alfani, Alfiera, Amila, Ampun, Anissa, Adi. Selamat pagi.
selamat waktu. Kedua, Boleh minum saat jam pelajaran. boleh. Jadi kita sepakati saat belajar boleh sambil minum tapi tidak makan ya. Ayo, apalagi kesepakatan kita? Ya, Kalau sakit boleh minum guys. kalau sakit tidak masuk berarti boleh mengumpulkan tugas. Ini editorial atau tajuk rencana. Sekarang ibu mau tanya dulu pemahamannya sampai di mana sebelum kita mulai materinya. Yang pertama ibu mau tahu siapa yang bisa menyebutkan apa sih editorial? Ada yang bisa? Ya, apa coba? Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial menunjukkan perbedaan pendapat. Iya, jadi yang paling gampang adalah editorial itu sifatnya adalah subjektif karena yang menulis itu orang, jadi sudut pandang saya dan Anda belum tentu sama. Lalu kalau editorial itu biasanya membahas hal-hal terkini yang sedang terjadi dari sudut pandang penulis, itu editorial. Lalu kalau buka koran, kalian baca koran, kayak mana sih yang paling gampang kalau kita tahu, oh ini loh tajuk rencananya, ada yang bisa? Apa yang paling gampang kita lihat? Ada yang bisa? Ciri khas editorial? Ya, silakan apa? Terdapat tulisan editorial atau tajuknya. Ya, Biasanya di kotak. ya, Di kotak itu di halaman depan. iya. Biasanya gampang untuk tahu kita yang mana sih editorial dalam suatu pelajaran. Biasanya dia di halaman depan. Ada judulnya, tajuk atau editorial. Lalu dia di kotak biasanya. Kalau nggak di kotak juga dia satu kolom gitu aja. Jadi seperti itu. Berdiskusi tentang editorial. Jadi satu kelompok isinya 4 orang siswa. Silakan bentuk kelompoknya untuk kita bahas mengenai materi editorial dan apa saja yang akan kita lakukan. Misalnya nanti kita mau ambil editorial dari surat kabar, media online seperti itu. Tapi yang pertama kita lakukan adalah bentuk dulu kelompoknya. Silakan. Dan kerugian negara yang bukan kesehatan modal dan makanan Gelombang kebencian antara kita. Kata kunci paragraf pertama apa, Miss? Di berita saya sih ada program kenaikan BBM, masyarakat, wacana, laku, subsidi, sama air. Kalau kamu apa sih? Coba tulis kembali judul tulisan yang kamu baca. Selesai semua tugas diskusinya? Sudah. Lalu nanti ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikannya. Nanti yang lain bisa melihat dan menanggapi bila ada yang kurang. Silakan, siapa yang mau kelompok mana yang akan mempresentasikan silakan. Ya, boleh dari kelompok 1 nanti kita lihat presentasinya ya. Akhiri tambal sulam jalan. Yang nomor 1, coba tulis kembali judul tulisan yang kamu baca, yaitu akhiri tambal sulam jalan. Yang kedua, apa yang kamu pahami dari judul tersebut, rumuskan dalam kalimat baru pemahamanmu tersebut. Jawabannya, pemberhentian tambal sulam jalan tidak dapat tahan lama dan kembali rusak di tempat yang sama. Yang ketiga, apa kata kunci dalam paragraf pertama, yaitu elemen sistem transportasi. Yang keempat, rumuskan kembali dalam kalimat baru pernyataan umum dalam paragraf pertama berdasarkan kata kunci yang kamu temukan, yaitu jalan sebagai salah satu elemen sistem transportasi merupakan unsur penting
pengembangan fungsi masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum. Yang kelima, apa kunci paragraf kedua, yaitu kerusakan infrastruktur jalan. Baiklah, kita dengar bel sudah berbunyi. Kita akhiri pembelajaran kali ini.